Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini, saya akan coba melakukan instalasi dan setup terkait dengan kebutuhan Ionic di dalam laptop atau PC kita menggunakan Windows. Di mana nantinya ini akan menjadi sebuah bahan dasar untuk kalian bisa instalasi tentunya sama melakukan setup. Karena ini adalah sebuah komponen dasar yang perlu kalian ketahui bagaimana caranya untuk bisa melakukan instalasi tersebut. Baik, saya langsung saja untuk buka Google Chrome atau browser pada umumnya yang mungkin kalian punya. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk mencari tahu menggunakan Google. Di mana di sini saya searching untuk langkah pertama kali, mungkin untuk mempermudah bahwa saya tambahkan adanya note ya. Di sini semisal adalah bahwa catatannya yang pertama itu kita akan melakukan install Node.js dulu. Nah, Node.js-nya versi yang berapa? Versi yang 16. Sedangkan untuk di nomor 2, kita akan melakukan sebuah instalasi juga, yaitu instalasi framework Ionic-nya. Ini versi LTS atau yang terakhir, mengikuti nanti official daripada Ionic web browser-nya. Lalu yang ketiga adalah nanti kita akan melakukan juga install GitHub, ya. Ini wajib karena nanti ketika melakukan create project, ketika kita belum punya GitHub di PC atau laptop kita, maka biasanya Ionic-nya nanti tidak bisa jalan gitu. Nah, udah dasar dari ini, yang keempat mungkin kita akan siapkan juga bagi yang belum punya, yaitu adalah install VS Code ya, Visual Studio Code. Nah, ini hanya sebagai penyembatan aja, atau istilahnya text editornya. Tapi sebaik-baiknya text editor kayaknya enakan pakai Visual Studio Code ketimbang Sublime. Karena walaupun dia bersifatnya masih JavaScript, tapi tipenya tipe TS ya, atau type custom gitu. Dan ini hanya bisa TypeScript ini hanya bisa dilakukan sebaiknya untuk di Ionic itu menggunakan Visual Studio Code. Karena nanti source code project structure-nya itu banyak sekali dan kita perlu untuk mengcollecting agar mudah melihatnya menggunakan Visual Studio Code. Ketambah memang ada juga framework-nya atau tools-nya di dalam si Visual Studio Code untuk Ionic itu sendiri. Nah, ini adalah langkah dasar untuk apa yang akan kita install. Baik, saya langsung memulai saja, di mana di sini akan saya langsung pilih dulu Node.js. Saya ketik Node.js saja dulu, nanti kita akan dibawa langsung ditemukan dengan nodejs.org. Ini adalah officialnya dari Node.js. Bisa kita lihat bahwa yang paling terbaru saat ini adalah di versi 19.7. Tapi sedangkan yang LTS-nya atau sudah support banyak itu udah adalah yang selesai di 18.14.2. Ini adalah yang LTS dan ini sangat direkomendasikan oleh Node.js itu sendiri untuk kita gunakan. Tetapi perlu diketahui bahwa Ionic ini tidak bisa nantinya menginstal untuk di kedua level Node.js versi ini. Jadi 18 maupun 19 dia tidak bisa. Karena memang belum disupport untuk naik yang lebih jenjangnya di atas 16. Jadi kalau udah di level 18-19 dia pasti akan bug atau lebih tepatnya dia tidak mau membuat generate sebuah project. Maka disarankan untuk pilih untuk di Node.js 16. Nanti kita akan diarahkan seperti ini, kalian klik saja dan nanti lihat di paling bawah jika tidak salah itu ada pilihan nanti. Di sini ada pilihan untuk yang Windows 32 bit atau 64 bit. Kita klik saja di antara sampingnya. Saya pilih 64 bit karena laptop saya adalah Windows 64 bit, Windows 11 juga. Tapi nggak masalah dengan Windowsnya versi apa, tapi yang jelas jika itu versioning di bitnya 64 ya kalian pilih dengan yang 64, jika 32 pilih yang 32. Sebaiknya pilih yang installer, jangan binary. Kalau binary itu nanti ngasihnya sama aja sebetulnya, cuman bagusnya lebih baik yang merekomendasikan itu sudah berbentuk MSI. Saya open folder, lalu saya install misalnya. Nah, di sini langsung saya klik aja next. Untuk pertama I accept-nya juga di next.
Lalu di bagian sini kalian perlu ingat bahwa ada direktorinya yang tersimpan nanti di sini. Jadi Node.js itu disimpannya di program files. Dan di sini pilih saja Node.js runtime. Lalu di sini ada pilihan kalau kamu pengen misalnya mendapatkan automatically install the necessary tools. Ini boleh dicentang ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian perlu atau menambahkan complete yang lebih dapat gitu ya dari supportnya Node.js, silahkan diklik sini. Saya defaultnya untuk tidak. Nah, sudah dan berhasil. Bisa kita lihat ya. Ini sudah finish. Lalu saya kembali lagi ke Google Chrome. Atau saya perlihatkan dulu ya cara ceknya sebetulnya. Dimana kita sudah tahu bahwa kita tuh sudah terinstall atau belum. Cari untuk cmd, command prompt. Ya, di sini nanti teman-teman cek dengan perintah bahwa perintahnya itu ketik node min v. Ini sorry ya, tadi saya juga belum memperlihatkan, tapi ini harusnya ketika kalian belum install, coba dulu perintah ini. Karena pastinya nanti tidak ada satupun yang keluar atau informasi memberikan memberikan informasi lebih itu nggak ada. Tapi kalau kita cirinya sudah install dengan perintah node min v, spasi min v, itu nanti akan memberitahu bahwa oh kita ada di versi 16. Artinya kita tadi sudah menginstal yang versi 16 LTS-nya. Lalu ada lagi juga npm minv. Ini juga sama. Nah, ada di versi 8.11. npm inilah yang nanti akan sering banyak digunakan dari bawaannya si Node.js untuk kita melakukan sebuah instalasi. Termasuk instalasi Linux adanya menggunakan npm. Kita buka lagi. Sekarang saya akan buka lagi dengan perintah baru. Setelah Node.js beres, sekarang kita lari ke Ionic. Ionic ada web officialnya, yaitu adalah Ionic Framework. Nah, di sini teman-teman langsung diberikan semua informasi terkait mengenai Ionic. Jadi apa itu Ionic, terus ada fundamental mengenai hybrid versus native. Kalian bisa juga baca sebetulnya, dan ini free book ya. Artinya kalian boleh kok untuk comparison, artinya untuk mengetahui sebetulnya apa sih itu hybrid, apa sih itu native. Jadi singkat cerita adalah hybrid dan native itu adalah sesuatu teknologi untuk pengembangan sistem yang dilakukan pada sebentar, saya stop dulu. Baik, saya coba lanjutkan kembali. Jadi, jika tadi saya sudah bicara dengan hybrid dan native, bahwa apa itu hybrid dan apa itu native, sebetulnya dia adalah dua teknologi yang sama-sama untuk membuild sebuah produk untuk khususnya di mobile. Jadi jika kalian tahu di Android itu kan ada Android Java ya, Java native, dan itu benar-benar kalau kalian ngoding di satu project itu ya itu hanya untuk Android. Tapi kalau misalnya yang namanya hybrid ini, itu nantinya kita akan membuat sebuah project untuk mobile. Tetapi hasilnya itu nanti bisa kita build untuk dua arah. Artinya ketika kita butuh untuk menjadi iOS misalnya, kita bisa build jadi iOS. Kita build misalnya jadi Android gitu, itu juga bisa. Bahkan yang lebih hebatnya lagi adalah ketika kita pengen build jadi desktop, itu juga bisa. Jadi one write build for run gitu kan, dibuild untuk jalan dimanapun, all run gitu ya. Jadi inilah kepentingannya kenapa hybrid ini saat ini sedang marak. Yang kita pelajari saat ini adalah Ionic. Yang saat ini juga terkenal selain Ionic ada juga Flutter. Nah, namun kita akan belajar dari Ionic dulu. Karena apa? Perbedaan Ionic dan Flutter. Ionic itu lebih mengandalkan kembali pada wawasan dasar, yaitu kita di pemahaman JavaScript. Jadi kita akan kenalan banyak dengan JavaScript, sedangkan jika kita bicara di Flutter ada sebetulnya. Cuman dia lebih kepada bahasa program Dart atau bawaan dari Google itu sendiri. Nah, kalian boleh nantinya mendownload dengan memasukkan dulu perintah ini ya, atau mengikuti dulu untuk daftar registrasi sehingga nanti kamu akan punya buku gratis. Nah, itu seputar hybrid versus native. Jadi seperti ini bentukannya yang nanti akan bisa kita lihat. Ini versi Android, ini versi Apple. Ini yang akan nampak di Apple, ini yang akan nampak di Android ya. Ini kalau pakai night mode gitu ya. Dan ini juga masih banyak lagi di bawah.
Nah, ini nanti kalian akan diberitahukan contoh-contoh yang ada di sini. Tapi ini adalah gambaran di officialnya ya. Jadi kalian akan kayak seperti melihat sebuah promosi dulu bahwa kalian tuh perlu tahu seperti ini loh di apa Ionic tuh gitu. Nah, namun kembali lagi dengan instalasinya bahwa di sini ada yang namanya npm i min-j at ionic.cli. Ini copy aja. Terus kalian buka perintah di cmd. Nah, dari cmd ya atau command prompt, kalian paste aja. Lalu klik npm ini. Nah, instalasinya sebetulnya semudah itu di Ionic. Jadi kalian hanya untuk melakukan Node.js-nya dulu agar npm-nya aktif. npm-nya juga harus sesuai tapi ya di versi Node.js yang sepadan dengan Ionic. Ionic hanya bisa perlu untuk membuild ketika di versi Node.js-nya yang 16. Jadi ketika bicara di 16 ya kita install dulu yang 16. Kalau nantinya udah, maka kita nanti akan bisa melakukan npm i untuk melakukan instalasi Ionic ini. Nah, ini sudah berhasil. Dan kadang nantinya suka ada perintah seperti ini di notice gitu ya. Dan ini notice-nya berkaitan dengan new major version of npm available. Jadi kita kan ada di 8.11.0. Nah, dia menyarankan kalau bisa kita naikin katanya di versi 9.6.60 npm-nya aja tapi bukan di Node.js-nya ya. Kalau misalnya kita mau ya silakan lakukan. Saya sih merekomendasikan untuk mau ya. Jadi saya coba paste juga itu dan kita update kan. Oke, sudah berhasil. Dan akhirnya saya upgrade untuk di versi npm 9. Caranya kita cek menv. Nah, akhirnya kita berubah kan. Yang tadinya 8, sekarang udah 9.6.0. Nah, ini langkah dasar. Jadi gak ada pengaruh dengan update-nya npm, tapi hanya pengaruh jika update-nya Node.js untuk Ionic. Sekarang kita pengen lihat cek Ionic-nya. Ionic itu bisa kita cek juga Ionic di sini. Saya CLS dulu ya, biar gampang bacanya. Ionic minv. Nah, kita sudah ada di Ionic versi 6. Versi 6 itu adalah versi terbaru. Setelah melewati fase yang panjang di versi 3, lalu bundling ke versi 4, versi 5 di tahun 2020, hingga 2021 dan 2022 ya pertengahan, 2022 pertengahan, berubah langsung Ionic jadi versi 6 hingga sekarang. Nah, ini adalah teknologi terbarunya dari Ionic di versi 6.20. Baik, jika sudah, sekarang kita lanjut lagi sesuai catatan bahwa kita lanjutkan dengan GitHub. Teman-teman Google lagi, searching, lalu lakukan GitHub, ketik GitHub, dan di sini kan ada github.com. Nah, kita nggak butuh itu, tapi kita coba cari install GitHub CLI atau apa ya biasanya disebutnya. Pokoknya tuh ada GitHub, SCM, sorry ya, namanya GitHub SCM. Jadi SCM ini wajib jadi buat authentication gitu atau lebih tepatnya kita membuat ada command prompt di dalam laptop kita untuk memudahkan kita bisa langsung remote ke browsernya si GitHub gitu. Nah, ini yang akan kita download adalah yang latest saja. Jadi saya pilih di situ dan pilih sesuai versi kalian masing-masing. Pilih yang di standalone installer ya. Lalu pilih apakah kita 64 atau 32. Saya pilih 64. Dan ini lumayan besar 55 sambil menunggu. Di sini kita akan coba lanjut juga download yang namanya Visual Studio Code bagi yang belum punya. Nah, Visual Studio Code itu dengan perintah ini kita nanti akan dibawa ke Code Visual Studio. Code Visual Studio. Pilih saja di sini apakah kita punya Linux atau kita punya Mac atau kita Windows. Jika ya, klik ini. Nah, dia akan sedang download. Jadi ini sudah berhasil downloadnya dulu ya di Git.scm atau dokumentasi. Nah, sekarang saya akan coba buka. Di mana saya akan install si Git-nya ini ya. Yang tadi sudah berhasil download. Oke. Di sini kita pilih untuk instalasinya itu dengan default ya. Jadi next aja. GNU, General Public License. Lalu kalau kalian ingin selalu ingat ya bahwa instalasi itu nggak semudah hanya next, tapi kalian juga rasanya perlu mengingat karena satu waktu kalian misalnya ada kejadian crash atau apa, kalian tuh harus tetap tahu bahwa direktori dasarnya tuh dia ada di mana gitu. Jadi instalasi sesuatu itu pasti ada aplikasi yang tertanam di dalam laptop kita. Nah, biasanya di program file untuk arsipnya. Jadi ketika kita nggak perlu browser pun ya karena sistem itu sudah terinstall di laptop kita pasti juga ada archive-nya kan yang tersimpan.
Jadi kalau kalian pengen tahu Git itu simpan di mana, dia adanya di C, program file, lalu folder Git. Next, saya default seperti ini, next aja, terus next lagi, next, 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 next. Bawaannya terus panjang sekali memang, tapi biarkan begitu aja. Dan ini cukup sebetulnya. Kita cuma cukup sampai seperti itu. Nah, saya perlu tambahkan satu lagi. Ya, di sini adalah 3.1 lah ya. Nah, jadi di mana di sini itu adalah config GitHub. Config GitHub gimana maksudnya? Nanti kita akan coba paparkan. Jadi bagaimanapun ketika kita bicara beres ya, Git-nya ini udah finish. Nah, nanti dia tuh ada di sini sebetulnya Git UI atau Git Base. Saya biasanya pakai Git Base, tapi kadang juga nggak pakai ini. Lebih pakainya adalah di CMD-nya langsung aja, karena CMD juga bisa. Nah, saya perlu kasih tahu ke kalian bahwa kita tuh perlu mengkonfig sebuah GitHub. Ya, jadi config GitHub SCM. Nah, ini documentation-nya. Jadi kita harus baca dulu bahwa nanti ada yang diperintahkan untuk kita tuh masukin. Di antaranya adalah kayak masukin nantinya nama gitu ya. Terus apa namanya tuh email yang kita pakai, sama biasanya cuma email aja sih. Coba kita masukkan dulu ya, username dan email. Nah, seperti ini ada di Atlassian, boleh kita baca ya, di Bitbucket sebetulnya sama aja. Nah, di sini kita ngeceknya dari sini. Git spasi config spasi min global spasi username spasi dalam kutipnya itu kita masukin nama lengkap kita gitu. Nah, kita copy, terus saya paste di dalam CMD, karena Git ini juga udah pasti ada. Git versionnya udah ada kan, Git minv ya cara ngecek tuh. Nah, di sini saya hapus namanya, first name last name yang kapital itu kan itu hanya petunjuk gitu. Saya ganti jadi nama saya Iman Sanjaya. Lalu setelahnya kita akan lakukan lagi dengan perintah ini. Yang kedua, yaitu adalah git config. Saya buka lagi, git config username. Nah, ini adalah email yang harusnya tercantum di dalam Git. Jadi kalian harus masukkan sesuai yang ada di Git juga. Jangan sembarang. Bukan email kosong gitu, tapi email yang sebetulnya kalau bisa sudah terdaftar di dalam si GitHub-nya itu sendiri gitu ya. Nah, saya menggunakan ini emailnya. Sudah. Jika sudah, sebetulnya ini sudah selesai gitu ya. Tinggal apa? Tinggal nanti kita akan melakukan sebuah perintah berikutnya, yaitu adalah kita akan melakukan sebuah install Visual Studio Code karena tadi sudah. Ya, jadi saya langsung klik aja di sini teman-teman. Dan nanti kita akan dibawa setup instalasi. Nah, seperti ini bentukannya. Pilih I accept, lalu next. Di sini perlu kalian ingat juga karena ini penting ya. Lalu next, 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 next. Nah, nanti kita akan dibawa sampai selesai instalasi. Oke, udah nih ya. Jadi kalau mau langsung launch juga bisa, mau nanti juga dulu juga bisa. Kita pilih finish. Jadi nanti langsung kebuka gitu CPS code-nya, dan seperti ini teman-teman tampilannya. Ada dark, ada light, like high contrast, dark high contrast. Terserah kalian suka yang mana. Saya lebih pribadi ke dark. Terus dari dark itu sendiri saya sebetulnya lebih suka terhadap tema yang lain sebetulnya ya. Tapi di Ctrl F ya. Bentar. Saya lupa. Intinya itu bisa masih diatur lagi temanya ya, atau see more themes. Oh ya, see more themes. Nah, see more theme untuk default bawaan kita boleh pilih, dan saya suka sebetulnya lebih warna kayak monokai. Jadi dia itu monokai kalau nggak salah, backgroundnya itu kayak Sublime, dan saya sebetulnya suka pakai Sublime karena enak juga sih ya si apa backgroundnya. Jadi saya suka dengan monokai seperti itu. Jika sudah, ya cukup selesai sampai sini, kita close saja. Lalu berikutnya gitu ya, instalasi sudah beres semua. Lalu apa yang akan dilakukan? Create start project. Jadi ini adalah bahan instalasi yang harus kita siapkan.
Sedangkan ini adalah create pertama kali project Ionic. Oke. Nah, kita akan melakukannya sekarang. Jadi apa yang perlu dilakukan? Awal langkah pertama kali saya buat semua ini kecuali Ionic Framework saya close. Nah, di sini ya untuk melakukannya kalian boleh baca juga. Sebetulnya ini udah menjadi sebuah manual guide yang lebih lengkap ya ketimbang modul yang mungkin sudah saya buat gitu ya. Jadi nanti di sini semuanya sudah tersedia ada gitu. Kalian pertama kali akan dihadirkan untuk dibawa mau nggak daftar atau create akun gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau continue juga silahkan atau create akun dari sini juga silahkan gitu. Nah kalau saya pribadi ya misalnya untuk melakukan ini sebaiknya buat dulu gitu dan saya udah buat tapi kebetulan saya lupa akunnya yang mana. Jadi untuk memulai langkah awal saya adalah saya akan lari dulu ke komponen. Jadi komponen sebetulnya atau dari dokumen boleh ke CLI. Nah, di CLI ya itu kan ada overview. Sorry, di guide ya, di guide dulu, di guide. Jadi di guide itu ya di guide itu kan ada apa namanya previewnya ya untuk upgrade to Ionic 6 bagi yang project-projectnya masih di bawah itu. Terus ada environment setup. Nah, saya pilih environment setup. Jadi untuk pertama kali teman-teman kan kayak tadi from git SCM. Jadi kita harus build dulu kalau udah melakukan ini dan itu. Sebetulnya ini udah semua sama kita gitu ya. Nah, tinggal CLI installation. Jadi untuk instalasi Ionic pertama kali ada di sini dan ini adalah perintahnya. Jadi kita hanya akan melakukan perintah seperti ini untuk pertama kali instalasi. Dan kalau nanti ada sebuah crash, kejadian, gagal atau apapun, kalian boleh uninstall dulu gitu ya. Mungkin karena internet kalian lambat, terus lemot, kalian tiba-tiba close gitu ya. Ini lakukan dulu uninstall dengan sebaik mungkin, lalu install lagi. Nah, itu adalah cara alternatif yang paling benar menurut si Ionic. Nah, dari situ kita setelah misalnya beres instalasi, nah kita akan melakukan perintah menggunakan Ionic gitu ya. Jadi keywordnya itu Ionic dulu. Baru misalnya perintahnya apa? Misalnya karena di sini projectnya suruh ngebuat, jadinya Ionic start. Saya akan coba contohkan dengan di command prompt saya, CLS. Nah, sekarang karena saya sudah install Ionic, saya tinggal ketik Ionic start. Tapi perlu diketahui dulu teman-teman bahwa apa yang akan kalian install itu nantinya akan menjadi sebuah folder yang berisikan sudah project yang lengkap gitu. Sama aja kayak di Android Studio dan teman-temannya ya. Jadi semua itu sudah ada gitu ya. Jadi kayak kita baru create project, foldernya banyak banget gitu. Dan isi strukturnya tuh sebenarnya isinya berkonfigurasi gitu ya. Sama kayak PHP Laravel. Laravel itu udah banyak codingannya. Padahal kita belum coding sama sekali gitu kan. Begitupun CI dan juga Java dan lain-lain. Karena itulah istilah dari framework. Nah maka pastikan kita tuh sudah menyimpan si project ini di directory yang tepat. Artinya kalau misalnya kita pengen menyimpan dia tuh bukan di C gitu ya atau di mana gitu ya, ya kita buat dulu gitu. Nah, saya sih refer misalnya untuk lebih mudah, saya kebetulan hanya ada C ya, tidak ada D di drive saya, sehingga saya akan tempatkan dia itu di dokumen. Misalnya, ini adalah archive gitu ya. Nah, ini dosen OBP misalnya ya. Saya buat dulu ininya apa namanya sebagai eh, matkul misalnya. Kalau saya begitu ya, matkul mobile programming. Nah, ini kalau bisa juga jangan dikasih apa namanya? Jangan dikasih spasi. Lebih bagusnya begitu. Walaupun bisa sih jalan tanpa ini juga. Nah, udah. Di sini saya ketik Ionic. Ionic. Saya agak panjang ya karena ini intinya saya menyesuaikan dengan kebutuhan saya biar buat menyimpan arsip itu lebih rapi. Kalau kalian terserah, kalian boleh di dokumen langsung projects misalnya. Terus di dalamnya kalian langsung lakukan paste gitu ya, bisa aja. Nah, di sini saya bakalan buat project gitu ya. Jadi di sini eh saya buat lagi di mata kuliah mobile programming yang model Ionic, terus project. Nah, ini saya aja ya, nggak perlu ditiru banget, tapi kalian boleh buat misalnya hanya mau disimpan di mana terserah aku gitu ya. Projects, lalu saya di sini akan buatkan baru siapa namanya projectnya di sini gitu ya. Nah, dah ya. Saya langsung klik aja di sini teman-teman. Lalu di copy, lalu ke sini kalian lari
bisa sebetulnya sih dari sini. Klik kanan open terminal itu lebih efektif gitu ya. Itu yang paling mudah kalau pakai Windows 11 dan Windows teman-teman lainnya. Tapi kalau untuk Windows yang jadul, kasihan gitu ya, saya ajarkan makanya yang paling mudah. Di sini klik atasnya, Ctrl C, terus CD. CD itu buat pindah folder, change directory kan singkatannya itu tuh. Nah, paste di sini. Nah, sehingga dapatlah kita sekarang posisinya ada di sini. Kalau saya dir pasti kosong, ya karena memang belum ada apa-apa. Di sini kosong. Nah, yang penting kita sudah ada di sini. Nah, lalu apa yang dilakukan, Pak? Nah, CLS dulu ya. Lalu apa yang akan dilakukan, Pak? Perintah tadi kita ketik Ionic start. Ionic start. Nah, di sini tuh pertama kali akan ditawarkan dengan use the app creation wizard. Kita pilih apa? Ya atau no? Sebetulnya kita pilih saja untuk mengatakan no. Kenapa no? Karena ya itu nantinya kita akan dibawa ke browser kayak dibuat drag and drop gitu. Nah, saya tidak refer karena memang sebetulnya drag and dropnya juga bukan drag and drop yang banyak gitu, enggak. Dia tuh juga sebenarnya cuma template-template aja sama di di CLI ini atau command line ini yang sebetulnya gitu-gitu juga gitu. Cuma kita ditawarkan dengan sajian yang menggunakan browser. Saya tidak refer ya, karena saya pernah buka dan itu nanti ditawarkan untuk buka akun Ionic. Jadi saya pilih no. Lalu ada React, ada Vue, ada Angular. Ini apa Pak? Kalau kita tanya terkait ini adalah ini bagian dari si frameworknya untuk di bahasa programnya. Jadi walaupun dia Node.js atau Ionic, Ionic itu landasan dasarnya tetap menggunakan bahasa program. Nah, bahasa programnya JavaScript pastinya, tapi framework yang mana? Nah, di sini tuh ada, kita boleh pilih nanti basic semua project kita menggunakan base-nya framework Angular atau React atau Vue. Ini terserah kalian sebetulnya sehatnya di mana. Tapi di dalam pembelajaran saya, kita akan benar-benar mengikuti yang namanya Angularnya. Jadi Angular dulu kita ikuti ya sesuai mata pelajaran kita. Tetapi basic ke depan kalian kalau suka, oh saya Pak biasa Vue Pak, ya udah pakai aja Vue. Ah, saya bisa pakai React Pak, silahkan aja gitu. Jadi ini semua kembali kepada kalian dan kebutuhannya. Oke. Nah, di sini saya pilih Angular, lalu di sini kita langsung ditawarkan dengan please enter the full name of your app atau lebih tepatnya projectnya. Jadi kalau ini kalau bisa isinya itu langsung nama si aplikasinya. Misalnya saya membuat sampel app ya, capital S, sampel apps gitu. Enter. Lalu kita ditawarkan lagi di sini untuk mengisikan apa? Mengisikan sebuah starter template. Jadi kita tuh sebetulnya ditawarkan dengan ada template. Apakah project kita langsung bertemplate tabs? Pernah nggak kayak ngebuat Ionic Android Studio itu kan ada yang templatenya blank, ada yang login page gitu kan, ada yang pakai Google Map langsung atau gimana itu. Nah ini semuanya ada. Jadi pilih dengan tab atau set menu atau blank atau list atau my first app. Saya sarankan sebetulnya blank, karena project kita nanti akan mulai dari kekosongan. Tapi kalau nanti kalian setelah bawaan tutorial video ini kalian mau coba lagi buat project juga silahkan ya. Jadi nanti kalian jangan cukup sebatas ngikutin doang, tapi cobain lihat tab tuh kayak gimana, set menu itu kayak gimana. Jadi nanti semua udah ada. Saya direct dulu ke blank. Nah, kalau enter dia akan melakukan download sebetulnya dan ekstrak. Dan di sini kalian akan diminta pastikan internet kalian tuh aman. Jangan sampai nanti internet kalian itu eh ya belum terkoneksi gitu ya. Apalagi nge-lag gitu kan atau lelet gitu ya konektivitasnya. Itu udah pasti akan ngeganggu sekali buat kalian melakukan instalasi. Dan kita tunggu aja ya ini sampai beres dan kita lihat apa yang akan terjadi. Baik, ini saya sudah berhasil ya, atau lebih tepatnya dia sudah selesai. Tapi belum selesai sempurna sih. Saya coba stopkan dulu karena in case buat teman-teman tahu. Jadi pada saat tadi kita lakukan Ionic sampel itu semuanya sudah terinstall seperti ini dan di sini memang paling lama ya karena dia itu akan melakukan dulu sebuah edit package dan itu wajar di setiap kali pertama kali kalian akan melakukan Ionic Start akan selama itu ya minimal bermenit-menit bisa dapat lah 1 atau 2 menit gitu ya. Tapi bagi yang lambat banget internetnya juga lebih lama gitu ya. Nah, nanti saya akan menyarankan sesuatu gitu dari project yang daripada kita buat lagi sebaiknya kita akan melakukan apa. Mungkin bahasanya backup. Nanti tapi saya coba akan sampaikan di akhir setelah kita beres dulu instalasi ini. Jadi ini udah berhasil ya tepatnya bahwa kita sudah menyelesaikan instalasi karena di sini kapasitor config is created. Terus next stepnya bla 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 juga kapasitor added. Jadi kapasitor itu apa? Dia intinya integration terkait dengan nantinya mau dibuat dengan kapasitor. Jadi ini semua sudah ada dan nanti kalau
kita mau belajar lebih dalam kapasitor apa, kalian bisa klik di sini sebetulnya ya. Cuma nanti ini akan ada di silabus di berikut-berikutnya, cuma tidak sekarang. Seenggaknya kalian tahu dulu bahwa ini sudah terintegrasi dengan kapasitor. Lalu di bawah sini kalian bisa lihat ya, akhirnya kita akan ditawarkan dengan satu sajian bahwa kita join Doi Ionic Community gitu ya, dan kita tuh mau nggak untuk ditawarkan jadi join. Saya sangat sarankan kalian join ya. Saya udah join sebetulnya, tapi untuk mempercepat rekaman ini sebaiknya saya pilih untuk no ya. Nanti kalian juga akan dibawa kok dengan mudah untuk ikuti aja instruksinya, lalu kalian jadi sebuah bagian dari Ionic Community. Saya pilih no. Lalu dia akan build sampai akhirnya berhasil gitu ya. Dan ini semua udah berhasil. Cirinya ini berhasil seperti ini. Your Ionic app is ready. Follow the next step bla 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 bla. Jadi kata dia untuk step berikutnya kalian tuh harus pindah dari directory ini masuk ke directory project itu. Jadi kan saya ada di sini. Otomatis sekarang bisa kita lihat ya. Nah, sampel app ini udah jadi. Karena kita kursornya di sini kita diminta untuk masuk dulu ke folder ini dari si CLI-nya. Jadi kita perintahkan cd sampel app. Otomatis namanya tadi sampel app kan. Jadi cd spasi sampel app. Sesuaikan ya kalau bisa. Nah, saya udah masuk nih teman-teman. Jadi sekarang saya ada di sampel app ujungnya, bukan di project lagi tuh ya. Baru siku. Nah, kalau udah kata dia apa? Di sini kita diminta untuk jalankan serve-nya gitu ya. Jadi kita ditawarkan untuk jalankan serve. Tapi sebelum lanjut, ini kan blank page ya. Baiknya, karena ini blank template dan kalian mungkin akan ngebuat lagi project baru, misalnya kalian iseng gitu kan. Daripada nih download gitu kan. Karena npm itu kan kayak ngedownload gitu ya. Ini sebaiknya di zip dulu sama kalian sebagai backup gitu loh. Nah, saya arahkan seperti itu zip. Lalu ini dinamakan misalnya jadi blank sample app. Nah, backup aja blank sample app. Oke. Nah, udah biarin comparison aja sampai dia beres. Itu emang cukup lama, tapi kita nggak pedulikan dulu waktunya. Yang penting intinya kalian nanti akan punya backup ini. Jadi kalian pas butuh, itu nanti tinggal kalian ekstrak doang gitu. Nah, paham ya? Sampai situ kemudahannya. Jadi nggak perlu kayak Ionic Start lagi. Ionic Start. Kalau emang butuhnya cuma blank. Jadi kita kan udah punya backup blanknya gitu ya. Jadi kita ambil, kecuali mungkin template yang lain ya. Kalian harus buat dulu, nanti kalian backup lagi dan lakukan hal yang sama. Nah, ini udah ada di sampel app. Lalu apa yang akan dilakukan lagi sebetulnya kalau mengacu di sana? Kita akan diminta untuk running sebetulnya. Running untuk project itu biar bisa jalan, yaitu Ionic Serve. Ada perintahnya di browser juga. Kayak gimana? Setelah Ionic Start, kita tuh nantinya suruh masuk ke aplikasi. Tadi kita sudah. Lalu perintah berikutnya adalah Ionic Serve. Nah, ini nih yang penting. Sampai sini sebetulnya udah selesai semua instalasi ini atau tutorial ini. Yaitu perintah terakhir adalah setelah tadi kita sudah melakukan cd, maka berikutnya kita akan lakukan Ionic Serve. Saya CLS dulu ya, biar rapi. Nah, Ionic Serve. Ini fungsinya buat apa, Pak? Ini buat running engine Node.js-nya untuk nantinya ngangkat si aplikasi project yang sedang kita buat tadi di sampel app. Jadi Ionicnya biar bisa running. Kita enter aja, nanti dia tuh langsung ngebuka localhost gitu. Nah, di sini kita akan ditawarkan dari firewall-nya allow access aja, nggak apa-apa. Kasih, lalu nanti dia akan ngebuka dulu kayak gini ya, sampai nantinya benar-benar dia ngasih di apa namanya portnya berapa. Nah, infonya katanya ini one atau more browser which are configured in the project browlist configuration will be ignore AS45 apa ES5 ya output. Jadi apa namanya, inti kesimpulannya ini cuma sebatas buat wawasan kalian untuk tahu. Jadi itu tuh perintah warningnya ya buat dia tuh, bahwa ada warning seperti ini gitu buat kalian pahami gitu. Tapi saya biasanya nggak terlalu menghiraukan karena memang itu umum juga, sebagai kayak dia nggak nyaranin yang lebih baik lah, atau mungkin dia ngasih notice buat lebih kita kalau ada sesuatu ya tolong diingatkan ini gitu ya. Tapi kalau cuma Ionic run-nya, di sini nih kita lihat yang hijau-hijau ini, dia tuh berhasil terus sampai akhirnya tuh beres, compile sukses karena dia lagi nge-compile dulu tadi tuh. Lalu lihat di sini ada lokal http localhost 8100. Sebetulnya nggak usah diklik dari sini. Tadi juga langsung open sendiri. Nah, akhirnya sebetulnya ini projectnya.
yang tadi barusan kita buat. Nah, in case-nya, cara kita tahu ini emang apa Pak? Project-nya emang mobile ya? Kok ini browser sih? Nah, kalian perlu tahu, project-nya itu sebetulnya Ionic adalah kita ngodingnya di mobile, di apa namanya, di Node.js kan, atau di JS-nya. JS basicnya adalah bisa dilihat juga lewat overview-nya ya, buat kita nanti ngelihat project itu ya cukup dari browser gitu. Nah, ini kemudahannya. Jadi cepat gitu, kita rubah apa langsung berubah juga nanti browser tampilannya. Jadi sinkronisnya lebih cepat ketimbang kita ngebuat di Android. Seperti itu kiranya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah buat seperti ini, kalau pengen lihat model Android-nya kan Pak ini kayaknya web browser gitu ya, kayak laptop. Oh bisa, kalian ketik Ctrl Shift I ya di shortcut keyboard, Ctrl Shift I. Atau kalian bisa juga pilih di titik 3 ini untuk melakukan pilihan yang namanya tuh apa ya? Di sini tuh inspeksi itu apa ya? Hmm, More tools, Clear browser, developer tools, coba ya, developer tool. Nah, oke, developer tools. Jadi kita akan ngelihat elemen konsol gitu ya, source, network dan lain-lain. Intinya di konsol juga cukup ya, atau apapun terserah. Tapi yang pentingnya di sini, kalian pilih nih toggle di postal bar. Klik ini, dia akan jadi seperti gini gitu. Tapi ini tidak cukup, pilih dimensionnya sesuai HP. Mau iPhone, Samsung, terserah. Ya, saya biasanya pakai yang Samsung Galaxy S20 Ultra. Nah, dia nanti akan sekecil ini. Refresh lagi dulu, biar lebih enak. Nah, cuman dia emang sekecil ini gitu ya. Kalau pengen lihat lagi nanti yang S8 kayaknya lebih gemuk gitu, tapi lebih pendek gitu kan. Terus kalau mau lihat tab misalnya ya, itu juga ada misalnya iPad. Di sini tuh namanya iPad Air. Nah, dia gede kan. Terus kalau misalnya lebih ke S12 Pro, di refresh tuh lebih beda gitu tampilannya. Jadi refresh dulu setelah kita pindah ini. Jadi untuk lihat aktualnya, pilih refresh. Tapi kalau kita mau menetap di sini mah nggak perlu di refresh lagi gitu. Nantinya terus akan melihat di mode ini. Nah, ini adalah cara ya untuk melakukan instalasi dan setup konfigurasi sampai benar-benar kalian udah buat project. Selebihnya untuk kalian bisa custom yang namanya UI, itu kalian bisa lakukan. Di mana? Di sini. Jadi kalian tadi kan bicara baru instalasi. Dan ini masih banyak sebetulnya, tapi ini lengkap buat kalian pahami. Nanti semuanya harus mengacu di dokumen ini sebetulnya. Tapi untuk nantinya di bagian wawasan kalian pengen ngerubah apa gitu tampilan-tampilan ya. Terus seperti gimana sih gitu. Itu semua sudah ada di bagian komponen. Itu yang disebut istilah UI komponen. Bahkan di sini pun juga sudah lihat ya kalimatnya. Ready to create an app kata dia. Start with Ionic UI component. Ini kalau diklik arahnya juga sama ke sini ya kan. Nah, tuh sama kan? Jadi sama-sama ke sini. Jadi disinilah kita kalau pengen buat gitu ya kayak toolbar atau input button ya semuanya di sini gitu ya jadi kalian tinggal sesuaikan saya sebagai contoh aja dulu ya ambil satu button nih misalnya ini dilihat dari versi iOS ini material design nah di iOS misalnya di versi Angular katanya codingannya cuma gini doang gitu ini disimpannya di mana Pak nah saya copy misalnya satu button terus kita akan tempelkan di sini ya. Nah, ini cara lihat projectnya dulu ya pertama kali adalah kita kalau pengen lihat sebuah project ini yang sudah jalan, itu harus kita buka. Nah, cara bukanya adalah kalian masuk boleh dari folder aja di sampel app ini. Kalian langsung ketik open in terminal ya atau mungkin boleh dengan buat komen prompt baru lalu cd paste gitu ya. Nah, di sini kalian buka dengan perintah kode spasi titik. Nanti ini akan langsung dibuka sama si Visual Studio Code yang bertempatkan langsung di dalam si projectnya. Nah, in case-nya kalau udah seperti ini berarti kita udah tahu tuh sebanyak ini loh teman-teman projectnya si Ionic. Dan di Visual Studio Code karena tahu ini oh Ionic nih. Nah, katanya diminta untuk instalasi Ionic. Saya menyarankan ini untuk diinstal aja. Dan saya melakukan instalasinya sekarang. Jadi di poin ini sebetulnya projectnya ada di sini semuanya sudah lengkap. Ini saya close aja, close. Kalian bisa lihat gak bahwa ada src folder. Nah, lalu ada app dan app itu ada home. Kenapa home? Karena si Hello World tadi atau si Star Ionic-nya dia tuh ada di directory home. Jadi kalau kita pengen ngoding, dia tuh ada di subfolder home-nya ini. Jadi seberapa banyak folder ini, sebetulnya itu yang menciptakan satu tampilan di home.
seperti itu. Nah, lalu saya buka home page HTML. Nah, di sini sebetulnya jadi ngodingnya HTML justru enaknya bukan XML. Dan akhirnya kita akan familiar bagi mereka yang biasa ngoding pakai web gitu ya. Nah, di sini tadi kan saya sudah mengcopy salah satu bagian komponen ya. Misalnya tadi komponen apa? Button. Nah, di sini ada nih contohnya, copy aja udah dulu. Copy, terus kita balik ke sini dan kalian ubah dulu deh kalimat blank ini misalnya. Kalian perlu lihat ya, kayak di HTML itu ada yang namanya header atau saya buka dulu ya, HTML structure. Nah, jadi HTML structure itu kalau di Witri School itu pasti akan selalu kita dapatkan istilah daripada yang namanya ini nih, head, title, body gitu kan. Dan mungkin ada satu lagi sih sebetulnya yaitu footer gitu ya. Jadi head, title, body itu, nah ini ya misalnya image deh saya buka. Ya ini contohnya. Jadi body sama footer itu akan selalu ada gitu ya di setiap project atau tampilan website. Nah, maka ini yang harus kalian ingat dasarnya dulu. Ada header, body, sama footer. Konten biasanya di sini. Nah, ini tuh body sebetulnya ya. Ini body, header, footer. Nah, header itu biasanya buat kayak atasnya gitu, kayak logonya lah, apalah gitu. Footer tuh biasanya buat copyright gitu ya. Nah, di sini kalau kalian pahamin, bedanya HTML biasa dengan si Ionic itu dasar depannya menggunakan ion. Jadi ion strip header gitu kan. Ion strip content. Ion strip footer ada lagi di bawah sebetulnya. Nanti bisa jadi dibuat di sini gitu ya. Tapi sebagai contoh dasar dia cuma ngeluarin buat header sama body. Sebagaimana biasanya footer tuh jarang dipakai juga gitu kan. Apalagi ini mobile gitu ya. Jadi tergantung, udah pasti bakalan beda nggak sama kayak web. Tapi kalau kita butuh bisa aja kok gitu. Nah, yang jelas di sini adalah untuk bodinya diganti dengan istilah ion content. Sedangkan header menggunakan ion header. Di poin ini, kalian lihat ada istilah blank. Nah, blank ini sebetulnya jadi ion body-nya di dalam tampilannya si Ionic itu yang di sini. Gitu ya. Sebagai contoh nih, saya rubah. Kok kenapa bisa di ada saya Pak ya? Karena di ion content itu, dia mau buat lagi ada ion header gitu loh. Nah, jadi di dalam konten, ini kalau di scroll, ini biasanya juga akan, apa namanya, akan dibawa, bukan dibawa ya, jadinya akan kelewat gitu. Kalau emang di sini ada list, kayak kita ngebuka Gmail gitu ya, kita scroll dari atas ke bawah, ininya tuh jadinya ikut juga kelewat gitu. Tapi kalau mungkin headernya dia simpan di sini, ya ini akan jadi beda. Nah, ini kan ada blank title. Ini sebetulnya setahu saya kalimat blank di sini tuh biasanya buat di sininya gitu ya. Nah, cuma di sini tuh nggak sama gitu ya. Dan perlu kalian tahu dulu untuk kita copy paste yang tadi tulisan button, ini mau di mana, kita boleh copy-nya di dalam ion content. Contoh, saya kan melihat ready to create an app. Nah, ini kan isinya kan, yang tadi barusan kita baca. Nah, ini bisa aja kita langsung ganti. Satu ini aja nih. Satu ini kita misalnya hapus ya. Tuh, hapus. Terus save dulu. Dia otomatis nih, ini akan refresh sendiri. Hilang gitu. Nah, terus kita paste tadi codingan. Kayak gitu. Nah, save, refresh lagi sendiri. Nah, kan muncul. Jadi semudah itu teman-teman. Nah, ini masalah kedepannya kalian tinggal cari tahu aja gitu loh. Kalian butuh apa? Kalian butuh apa di komponennya? Ada chip, ada konten, ada plating button, itu terserah. Saya kan kalau plating button kan biasanya buat yang cantik-cantik gitu kan tampilannya. Kayak gini nih. Button kluk 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 gitu kan. Atau juga ada yang anak pinak kayak gini. Ada juga mungkin lagi yang lain kalau nggak salah kayak gini nih. Nah, terus nah gitu. Terus ada lagi begini ya. Jadi kalian bisa gunakan gitu untuk kebutuhan kalian mau kayak apa. Jadi ini tuh bisa ikonnya tuh ditambah mungkin diganti jadi icon warna Facebook, Google gitu ya. Itu serah. Ini boleh kalian yang gunakan gitu untuk kebutuhan apapun yang kalian mau. Dan ini source code-nya udah ada banyak contohnya, tinggal kalian kopas-kopas sebetulnya. Mudah bukan? Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Yang penting kalian sudah tahu bagaimana menggunakan Ionic untuk kebutuhan di project. Yaitu dengan cara pertama tadi kita buka di VS Code, instalasi dasarnya, sampai kita bisa ngoding gitu di sini. Nah, semudah itu teman-teman. Nah, untuk halnya lebih lanjut, ya kita bisa langsung selesaikan dari sini. Kalau misalnya kita udah pengen close si sessionnya.
atau kita matiin server yang runningnya tadi. Ctrl C aja. Nah, selesai sudah. Otomatis kalau saya balik lagi ke Ionic-nya, ini kalau saya refresh pasti mati karena udah nggak ada. Oke, sampai situ dulu pembelajaran kita teman-teman. Artinya ini adalah basic awalan pertemuan di dalam rekaman ya, yang mungkin ini akan menjadi bahan dasar teknis buat kalian ke depan jalan untuk melakukan project start Ionic. Semoga berhasil, semoga lancar, dan jangan lupa untuk terus kembangkan kreasi kalian di dalam inovasi yang ada gitu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.